sampaikan resume kami. Ya, resume ini sini, ini resumenya ini. Kami berpacuan kepada peraturan Mahkamah Agung. Halo, kita jalankan undang-undang dong. Ya, kalau dia nggak hadir ngapain kita tunggu 30 hari? Emang dia siapa? Hukum di negara ini kan jelas. Kami ajukan resume. Ini poin pokoknya saya bacakan. Ya, bahwa berdasarkan mediasi pertama yang mana prinsipal dari tergugat tidak hadir dalam agenda mediasi tersebut dengan alasan yang tidak sah sesuai isi pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka tergugat dapat dikatakan tidak memiliki itikat baik sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Ya, selanjutnya kami sampaikan kepada hakim mediator yang terhormat agar dapat mewajibkan prinsipal selaku tergugat hadir dalam agenda mediasi selanjutnya. Faktanya adalah hari ini sidang dia tidak hadir. Surat yang diberikan nama dia surat kosong, tidak ada pekerjaan. Yang bertanda tangan di bawah ini Ridwan Kamil. Saya sibuk kerja katanya, tapi tidak bisa menjelaskan kerjanya apa. Dikerja di mana sekarang? Nggak beralasan hukum. Maka dari itu kami bilang ya bahwa akibat yang dilakukan ketidakhadiran tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian material dan materi. Kami hadir kok dari Jakarta terus ya sidang di Bandung. Bapak RK kan tinggal di Bandung, 15 menitnya ke pengadilan. Sesibuk apa sih kerjanya? Tiap seterusnya kan suratnya Pak Muslim katanya seterusnya dia tidak bisa hadir. Presiden aja bisa hadir kok kalau memang membutuhkan. Dia kan sipil sekarang. Ya, jadi kami memohon karena itikat tidak baiknya dari tergugat dan tidak bisa menunjukkan alasan yang sah dia tidak bisa hadir di mediasi, maka kami mohon kepada majelis hakim mediator agar persidangan ini dimasukkan ke pemeriksaan pokok materi perkara. Begitu. Abang kan memutuskan untuk pihak Lisa deadlock ya? Bukan kami yang memutuskan. Oh iya Bang. Bukan kami, harus diperjelas. Yes. Yang memutuskan yang ini, hukum yang peraturan, ya saya bacakan, peraturan nomor 1 tahun 2016 prosedur mediasi di pengadilan. Bukan pihak penggugat yang memutuskan, tapi hukum yang memutuskan. Dia tidak menghormati persidangan, dia tidak ada itikat baik, tidak memiliki alasan hukum yang sah, tidak hadir. Maka mediasi itu dianggap gagal. Paham? Itu. Oke, tadi kan Pak Muslim bilangnya kan dia sebagai arsitek ya. Mungkin saya pernah sih bicara mungkin ngobrol sementara bener gak sih dia seorang arsitek seperti apa? Iya, ngobrol pas masih berhubungan ya dulu ya. Ya tapi ya itu ngobrol biasa aja ya. Ya kalau seperti ya orang layaknya pacaran biasa gitu kan, ngobrol-ngobrol. Kalau dia arsitek sedang mengerjakan satu proyek apa, tunjukkan mana. Betul. Penunjukan proyekmu Bapak. Ya. Mana proyek di mana kau kerjakan. Kalau secara fair, iya dong. Kalau dia tunjukkan, saya lagi bangun proyek IKN misalkan, saya arsiteknya. Oh ya sudah, nggak apa-apa dia nggak bisa hadir. Iya dong, gitu loh. Saya juga sibuk kok Mas, kalau ngomong sibuk benar. Iya. Semua sibuk loh. Saya yakin juga abang-abang rekan media ini juga sibuk kok. Sesibuk apa sih gitu kan? Cuman ini upaya hukum sudah serius, jangan main-main gitu aja. Kita sendiri mungkin merespon main-mainnya Pak Ridwan Kamil seperti apa mungkin? Mungkin bisa dibilang menyepelekan itu dia Bang. Ya dia memang selalu menyepelekan, makanya kan ya udah sampai saat ini gitu loh saya berspeak up gitu loh, selalu begitu. Jadi kan gini ya, keterbatasan klien kami ini, dia seorang ibu, dia menempuh upaya hukum ini merupakan salah satu upaya terakhir. Jika para pihak sudah tidak ada lagi jalan keluar, adanya pengadilan untuk memutus perkara ini.
kami harapkan adalah kami tidak minta macam-macam kok. Kami meminta untuk penggugat dan tergugat secara bersama-sama melakukan tes DNA. Tes DNA itu dikeluarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 yang mana putusan tersebut menganulir tidak adil jika ada anak yang lahir di luar perkawinan hanya dikaitkan dengan ibunya. Dia berhak mendapatkan identitas anak yang dikatakan oleh klien kami, anaknya ini adalah anaknya Ridwan Kamil. Buktikan yuk kita sama-sama tes DNA. Itu kan fundamental daripada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46. Sangat berdasar. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bapak Ridwan Kamil itu, itulah yang kami tempuh sekarang. Jadi menurut kami, hasil mediasi hari ini kami tidak kecewa. Yang terbukti adalah kami malah semakin semangat yakin bahwa memang Bapak Ridwan Kamil dan tergugat tidak siap menghadapi gugatan kami. Tidak siap. Kalau dia fair, membuktikan dirinya tidak bersalah, ya bilang dong. Datang dong ke persidangan. Ingat ya, coba rekan-rekan media buka siaran pertama yang mengucapkan mulut pertama kali siap tes DNA adalah dan bermartabat adalah Ridwan Kamil melalui pengacaranya si Muslim satu. Jangan cuma nantang-nantang aja Jangan dong. nantang-nantang doang. Di media. Saya siap tes Di mediasi beda, di media beda ngomongnya. Saya siap tes DNA melalui perintah DVI Polri. Harus diingat, Bareskrim Polri tidak berhak memerintahkan untuk tes DNA. Laporan dia adalah undang pencemaran nama baik. Putusan tertinggi di Indonesia inilah putusan pengadilan. Yang kedua, alasan dia atas perintah pengadilan. Ini kami lakukan. Sudah dilakukan. Atau ketiga, kesepakatan bersama. Di mediasi ini kan sebenarnya ada peluang. Mediasi ya udahlah, nggak usah lapor-laporan, nggak usah lah gugat-gugatan. Kita sepakat bersama, sama-sama tes DNA ya. Bener nggak? Fair nggak? 3 statement itu keluar dari mulut Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim. Ya. Ada lagi? Bang, perihal tadi kalau pihak sana kan mengatakan bahwa tentang tes DNA begitu Bang. Lalu kalau Abang sendiri untuk tes DNA sendiri, apakah setuju untuk diadakan di Mabes oleh pihak kepolisian atau keinginan dari Abang ada nggak sih niatan untuk di luar dari situ? Itu seperti apa? Kan saya sampaikan tadi bolak-balik. Bapak Muslim mau di Polri. Dia kan juga udah lucu, alur pikir hukumnya lucu, pencemaran nama baik tapi disuruh tes DNA. Belajar hukum lah Pak Muslim. Mana ada, perintah DNA itu tidak dikeluarkan Bareskrim, pengadilan. Gitu loh, capek ngejelasinnya. Kalau emang dia gentle, yaudah ayo sama-sama tes DNA, gak usah lah pakai hukum-hukuman. Capek kali dengerinnya. Dari mana perintah Bareskrim bisa menyuruh tes DNA? Pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Muslim di Undang-Undang ITE itu adalah outputnya pemulihan nama baik. Itu logika hukum. Dari mana pencemaran nama baik tiba-tiba tes DNA? Polisi itu berhak menyidik perkara setelah lengkap. Emang kalau betul laporannya betul, nggak main-main laporannya, itu bisa naik ke kejaksaan, jaksa baru di persidangan. Di persidangan lah baru diputus oleh majelis hakim gitu loh. Jangan dong main-main. Kalau nggak siap menghadapi pertempuran ini, ya sebaiknya angkat bendera putih gitu loh. Ya kan? Berarti bisa dibilang tuh semakin mendekatnya nanti after sidang mediasi ini berarti sudah sedikit menemukan titik terang ya Bang ya? Bukan menemukan titik terang, justru kita akan buka fakta yang sesungguhnya. Kita akan buka fakta yang sesungguhnya.
ada majelis hakim wakil Tuhan di negara ini yang dapat memutus perkara bagi pencari keadilan klien kami Lisa Mariana mendapatkan keadilan untuk anaknya mendapatkan identitas di negara Republik Indonesia ini. Sangat tidak adil bahwa seorang anak lahir di luar perkawinan tidak mendapatkan identitas, sedangkan sudah ada aturan Mahkamah Konstitusi nomor 46 yang mengatakan tidak adil jika anak di luar perkawinan itu hanya hubungan dengan ibunya saja. Harusnya bisa dipulihkan dengan bapaknya jika dilakukan tes DNA. Saya kembali bilang, semua pakar hukum di dunia ini, terkhususnya di Indonesia ini, pakar hukum tidak akan bisa yang bilang bahwa anaknya si Lisa Mariana dan Ridwan Kamil itu adalah iya atau tidak. Yang bisa mengatakan itu anaknya RK dan Lisa hanyalah kedokteran. Dan diingat, tes DNA itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Ada anak Selin hadir klien kami Lisa, dan bapaknya yang klien kami, bapaknya si anak ini yang menurut keterangan klien kami itu yang kita suspek ada Ridwan Kamil. Ini 3 pihak hadir datang ke rumah sakit, diambil sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jika identik, ya itu anaknya. Jika tidak identik, ya klien kami sudah siap konsekuensi hukumnya. Koper saya. Klien saya coba kasih tahu. Koper, borgol. Borgol, silakan. Hah? Tapi kalau emang negatif itu kayaknya direkayasa. Enggak, kita nggak bisa bilang rekayasa. Saya bilang kami mau tes DNA ini dilakukan 2 kali dan rumah sakit berbeda. Saya mempercayai kepolisian Republik Indonesia, tapi kami berhak untuk meminta tes DNA ini dilakukan juga di luar negeri, ya, agar membanding. Jurisprudensinya sudah ada kejadian kayak gini sebelumnya, ya, sudah ada kejadian. Pertama tidak identik, yang kedua tidak identik, dan ternyata yang dipakai yang kedua. Jurisprudensinya udah ada, cari sendiri siapa orangnya, ya. Jadi kita bukan tidak percaya, tapi kita mau fakta hukum itu harus diterangkan dan transparansi ini harus jelas. Bang, sedikit menekankan kembali. Berarti hasil dari deadlock tadi berarti bukan dari keinginan abang. Soalnya dari pihak sana mengatakan itu dari abang. Pihak sana yang mau deadlock, itu gimana? Oh, salah, nggak ngerti hukum itu ya. Ini ya, saya terangin lagi. Iya. Dia bawa surat yang menandatangani Ridwan Kamil. Katanya dia kerjanya nggak jelas, skopnya apa. Katanya dia apa, arsitek. Dia kan udah nggak pejabat publik nih, udah sipil, arsitek. Seharusnya kalau ada tugas arsitek jelas dong, kerjanya di mana, ngapain gitu segala macam. Ya, saya sampaikan. Dia kerja di mana sekarang? Kerjain apa? Kok bisa sampai sidang seterusnya tidak datang? Loh, saya bilang lagi dong ke majelis hakim mediatornya, Bapak mediator, kami ini udah serius. Kalau begini caranya bagaimana mediasi mau berjalan? Akhirnya diputuskan oleh hakim mediator, ini tidak ketemu, deadlock akhirnya, makanya masuk materi pokok perkara. Ya, jadi jelas yang tidak mengerti hukum adalah Bapak Muslim. Kan tadi dia bilang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 alasan yang sah, alasan dia aja tidak sah. Alasannya sah, alasan dia kerja aja nggak sah. Kerja di mana sih Bapak? Gitu loh. Berarti nggak sah. Yang memutuskan hakim mediator. Kenapa jadi kami? Justru kalau Bapak Ridwan Kamil tadi hadir, bagus. 30 hari kita ladenin. Kalau bisa tiap hari saya bersidang di Pengadilan Bandung. Kalau menemukan win-win solution. Ya, saya ulangi sekali lagi. Deadlocknya tadi
mediasi itu dikarenakan Ridwan Kamil tidak dapat menunjukkan alasan yang sah secara hukum berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, dan kami menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki itikat baik di dalam pasal 7 pada Perma nomor 1 2016 ini. Ya. Oke, Kalisa, mungkin sementara kamu perjuangkan ini gugatan perdata Hak identitas hak identitas Hak anak identitas. juga ya kan, terus malah Pak RK dan Bu Atalia malah menunjukkan keromantisannya, mungkin semuanya seperti apa kemarin ulang tahun. Ini kan udah bukan tentang asmara ya, tapi hak identitas anak. Balik lagi sih, ya biarin aja kalau misalkan memamerkan kemesraan itu kan memang dia kan pasangan suami istri gitu kan, betul kan? Tapi ini kalau saya bisa bilang kan ketika sama dia tidak ada titik tengah, tidak menemukan titik terang juga. Sedangkan kan usia Selin kan makin besar ya. Pasti nanti ketika dia maksudnya usia dewasa atau masih pasti ingin mengetahui identitas siapa ayahnya. Itu ya ini makanya nih kita lagi pikirkan, ini lagi diperjuangkan gitu kan. Tapi dirimu pernah nggak sih Kak? Ada titik di saat kamu sedih ngeliat Selin, apalagi ini Pasti sebagai seorang ibu ya. Tapi cara diri menguatkan menguatkan diri sendiri ini kan seperti apa sih Kak? Apalagi ini kan bisa dibilang kan terlalu berlarut-larut dari biasa. Betul, terlalu berlarut-larut ya. Ya menguatkan diri, alhamdulillah banyak support dari keluarga, dari tim kuasa hukum saya, dari teman-teman juga. Jadi itu aja yang menguatkan. Itu nasihat-nasihat dari teman-teman, dari kuasa hukum semuanya gitu. Dan tentu selalu saya sampaikan kepada Lisa, kita ini manusia tetap memperjuangkan itu, alasnya adalah doa ya, kepercayaan masing-masing. Sekalipun dunia ini runtuh, kebenaran itu harus diperjuangkan ya. Saya berharap equality before the law, semua manusia itu sama di hadapan hukum, apalagi di hadapan Tuhan. Saya selalu sampaikan kepada klien saya, setiap kami kumpul mau berjalan ke sidang, apapun agenda yang kami lakukan, kami selalu awali semua dengan Tuhan. Klien kami berjuang memperjuangkan hak identitas anaknya. Hak identitas anaknya yang klien kami katakan bahwa Selin ini adalah hasil dari perbuatan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Gitu. Kalisa, mungkin hal-hal positif mungkin dari apa yang terjadi sekarang nih selama ini, hal positif yang kamu rasakan sementara ini apa sih? Lebih banyak ini ya, positifnya itu ya lebih banyak pengetahuan, circle baru gitu. Belajar dari abang-abang saya nih yang kuasa hukum, jadi belajar gitu loh, sambil belajar aja. Kak, kabarnya dirimu juga jika sidang sebelumnya sempat mengatakan bahwa ingin sekali bertemu dengan ibu cinta, benar nggak sih Kak? Nggak ada. Jika nanti ada kesempatan. Jika ada kesempatan itu heart to heart, woman to woman ya. Kalau bisa tertutup, gak usah ada media gitu. Saya yakin juga. Karena saya juga Mungkin ketika dapat momen tersebut bertemu dengan ibu cinta, jika Bu Cinta berkenan, apa sih yang ingin kamu obrolin? ya aku nggak bisa buka di sini. Karena kan itu balik lagi aku bilang tertutup, heart to heart, woman to woman. Tapi pernah nggak sih dirimu mendatangi mereka? Nggak pernah. Nggak pernah ngapain. Minta sumbangan kuliah. Dulu itu mah pas pacaran. Itu ada yang nawarin. Iya. Ya nawarin juga kan dulu. Mungkin sekarang ya ada rencana lanjut kuliah apa gimana gitu? Ya lanjut kuliah ya abis ini ya, abis selesai perkara ini, insya Allah. Mau jadi ini. Apa tuh? Saya mau jadi lawyer lah. Mau jadi lawyer. Mau jadi Punya lawyer. Nanti Ibu Lisa mau kuliah hukum, nanti magangnya di kantor saya Markus Nababan Partners. Apa karena berdasarkan pengalaman juga maka Iya, dirimu iya. ingin mengambil? Bisa jadi.
kuliah hukum. Coba nonton. Jadi tergerak hatinya. Coba buat- nonton film The Judge, itu true story. Karena dia memperjuangkan bapaknya di penjara, dia akhirnya bangkit Nah, jadi ya lawyer. itu. Dia jadi lawyer dan dia 20 tahun kemudian bapaknya sudah meninggal, dia bisa buktikan bapaknya itu tidak bersalah. Itu mungkin akan terjadi nanti di hidupnya Lisa. Saya yakin dan percaya Lisa ini sampai titik ini sedang diuji Tuhan dan dia akan dipersiapkan untuk menjadi orang yang lebih baik dan Jangan sah. terlalu licik lah, sudahlah jangan terlalu keras lah, gitu loh. Apalagi sih gitu. Coba ditanya deh polling Bapak sebelah sana bagaimana di Jawa Barat ini, ya semua polling. Mungkin dia bisa bohong tapi Tuhan tidak bisa bohong. Iya. Amal perbuatan, misalkan Lisa makannya terlalu banyak Jadi gendut. gitu. Oh makanya mau ngurusin lagi kan gitu kan. Iya. Kak, Target kedepannya Lisa, mungkin dari Lisa sendiri, seperti mungkin apa untuk sih? Selin atau untuk Lisa juga. Gimana? Boleh tahu apa mungkin Target dirimu ke depannya untuk anak dan kehidupan kamu. Target kedepannya ya mau Selin dapat pendidikan yang layak, Sejahtera. ya, sejahtera, gitu. Sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya ya, yang seumuran Selin gitu. Apa udah berencana mungkin untuk menyusun masa depan kemana? Oh iya Pak, pasti ini saya lagi susun ini. Makanya saya memperjuangkan sampai detik ini. Jadi Selin besar kan ditanya, pasti kan anak bertanya siapa sih bapak gua? Betul. Ya kan? Ya, kita nggak tahu umur di dunia ini ya Ibu Lisa juga bagaimana ke depan. Mudah-mudahan semua kita panjang umur. Tapi akan ada satu putusan pengadilan yang dimana jika pun nanti dibully anak kasih Selin di sekolah, lo nggak punya bapak apa segala macam. Selin akan bawa nih putusan ke sekolah, mulut kalian semua diam. Ibu saya sudah berjuang untuk saya dan ini hasilnya. Ya, kalian harus tahu ini. Ini tidak main-main, ini sangat fundamental. Kalisa, kamu sendiri ini kan lagi masih berproses. Ya tadi juga abang mengatakan anak pasti akan besar. Untuk sampai sekarang ini anak udah mulai Belum. iya sih? Atau mungkin Belum dirimu nanti. ada kekhawatiran nantinya kan tetap ada jejak digital ya gitu. Kekhawatiran itu pasti ya, pasti. Itu makanya yang lagi dipikirin, makanya yang aduh capek gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Aku nggak bisa jelasin. Pernah nggak sih Kak kamu berkonsultasi dengan mungkin psikolog anak untuk bagaimana nantinya Belum menyampaikan sih, tapi mah ada planning seperti itu ya? ada Pasti. Sampai kamu rela di borgol gimana tuh? iya, karena Seorang nggak ibu. mungkin negatif hasilnya, udah itu aja. Kalaupun iya, saya curiga direkayasa, gitu. Khawatir. Tadi kan abang minta 2 rumah sakit di Jakarta dan di luar negeri. Mungkin dirimu sendiri dari kamunya sendiri keinginan untuk yang second opinion-nya di mana sih? Nanti mungkin di luar negerinya di mana? Ada rahasia. Ada rahasia. Ada, saya udah research dan saya udah hubungin beberapa profesor dokter di luar negeri yang tentunya di luar negeri itu saya jamin garansi dan juga nanti rekan-rekan media bisa ikut saya fasilitasi naik private jet Masya Allah. biar kita lihat langsung. Ini sampai total, semua harus sampai clear, ya. Nggak ada main-main di sini. Khawatir ada kecurangan berarti bang? Saya tidak Khawatir. khawatir. Enggak, Kalau saya khawatir. Kalau Lisa iya khawatir. Kalau saya tidak khawatir. Saya lawyer. Saya harus membela kepentingan klien saya. Saya penasihat hukum. Saya memberikan advice kepada Lisa. Lisa, saya selaku kuasa hukum Anda, saya ingin menyarankan tes DNA ini harus dilakukan di 2 rumah sakit. Satu rumah sakit Polri, yang kedua adalah itu rumah sakit luar negeri. Dan perlu dicatat di laporan Bapak RK di Barreskrim itu pencemaran nama baik, tidak dapat dia memerintahkan untuk tes DNA. Perintah tes DNA dan perintah tertinggi di hukum tertinggi di Indonesia ini adalah putusan pengadilan. Ya, clear. Jadi sementara itu dulu update dari kita. Mau nanya mungkin? Terakhir ya. Ya, Oke. nggak ada Lisa aja sih mungkin. Harian ya mungkin ya. Untuk endorse mungkin bisa dapat berapa sih sekarang? Rahasia lah. Ya, rahasia. Iya, nggak usah. Ayo, red. Lumayan lah buat beli-beli pampers, susu Selin Starla lah. Dapat nggak tuh puluhan juta mungkin rednya? Alhamdulillah.
sedikit merubah ya kak berarti untuk maksudnya Ya, tapi kan buatannya. maaf ya Bu, aku bukan dari viral ini aja gitu loh. Dan dulu gue juga makan dari Instagram gitu loh. Dan dia juga Ya. jualan kok. Yes. Iya, usaha juga Oh, gitu. Jadi kan dia gue udah model. Akan balik lagi ke model nggak sih kak kalau kurus? Enggak, Kenapa tuh Kak? enggak apa-apa. Mau upgrade diri jadi lebih Orang- baik aja. Maksudnya kan kalau jadi model kan ya model apa dulu? Kalau dulu kan majalah pria dewasa nggak mungkin dong. Ya. Ibu 2 anak, ya kan gitu. Kalau mungkin kalau dulu model majalah ibu dewasa, nanti mungkin kalau udah langsing lagi model ibu baik-baik gitu. Yes. Dari ibu dan anak. Pengacara gimana jadi pengacara nih untuk ngebela mungkin orang yang senasib ya kan? Enggak, ini akan menjadi putusan revolusioner. Yang mend-DM saya itu sudah banyak sekali ibu-ibu di luar sana. Pak, tolong saya, saya begini juga nasibnya. Ini akan menjadi putusan revolusioner di Indonesia ini. Harus ingat, putusan MK nomor 46 itu diperjuangkan 12 tahun lamanya. Menganulir masalah-masalah seperti ini yang ada di Indonesia. Jadi demikian dari kami. Yes. Saya Markus Nababan bersama Elisa, bersama tim saya semua di sini. Ya, sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. I love you. Outfit. Oke, thank you.